Halo, perkenalkan nama saya Messi Augesti Wijaya dengan NIM 010172101117. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi, ada baiknya kita mengetahui apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan perluasan pasar dan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa pada suatu negara pada waktu periode tertentu. Nah, kenapa pertumbuhan ekonomi ini merupakan hal yang penting dan harus dihitung setiap tahunnya? Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat di negara tertentu. Nah, ada juga rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu PDB tahun sekarang dikurangin PDB tahun sebelumnya, dibagi PDB tahun sebelumnya dikalikan dengan 100, maka akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tertentu. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik ini lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada banyaknya atau sedikitnya jumlah penduduk pada suatu negara tertentu. Nah, ada beberapa ekonom yang mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi dalam teori klasik. Yang pertama adalah Adam Smith, yang kedua adalah David Ricardo, yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai perekonomian akan tumbuh atau berkembang jika ada pertambahan penduduk dalam suatu negara tertentu yang akan mendorong spesialisasi dan juga akan memperluas pasar. Contohnya, pada suatu negara X memiliki jumlah penduduk negara yang sedikit, dan di negara Y memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara X. Untuk itu, karena negara X memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, maka kebutuhan penduduk akan suatu produk atau barang atau jasa dan akan sedikit juga. Jadi terdapat permintaan terhadap produk barang atau jasa yang tidak beragam dan tidak dalam jumlah banyak, sehingga menyebabkan pekerjaan penduduk pada negara X akan seputar kebutuhan dasar saja. Nah, lain halnya dengan penduduk di negara Y yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan negara X. Hal ini akan mengakibatkan permintaan pada produk barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih beragam, sehingga hal ini akan mendorong diversifikasi dan juga spesialisasi peran yang akan meningkatkan jumlah produksi barang atau jasa pada suatu periode tertentu. Nah, Adam Smith ini menilai bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu. Yang kedua ada pandangan teori pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. David Ricardo ini mengemukakan teori yang kebalikan dari Adam Smith, yaitu David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin besar itu akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang banyak juga, sehingga upah tenaga kerja itu akan menurun dan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Contohnya, di negara Tiongkok, upah tenaga kerja di sana itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan di negara Australia. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena Tiongkok itu memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Australia. Sehingga di negara Tiongkok itu memiliki tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan dengan Australia. Nah, hal ini makanya mendorong banyak orang yang berbondong-bondong untuk bekerja di negara yang jumlah penduduknya relatif sedikit, karena mereka berpikiran akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan mereka bekerja di negara yang dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nah, yang ketiga ada pandangan teori dari Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus ini
memiliki pandangan yang mirip-mirip dengan David Ricardo, yaitu pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk yang besar akan mengakibatkan krisis pangan sehingga akan mengakibatkan kelangkaan pangan. Jadi, menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan pangan itu seperti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akan tetapi, pertumbuhan jumlah penduduk itu seperti deret ukur, seperti 1, 2, 4, 6, 8, 16, dan seterusnya. Oleh karena itu, terdapat pertumbuhan yang tidak seimbang antara pertumbuhan pangan dan juga pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga akan mengakibatkan krisis pangan dan akan mengakibatkan kelangkaan karena tidak semua penduduk memiliki akses untuk mendapatkan pangan itu karena harga pangan di negara tersebut itu tinggi sehingga masyarakat tidak mampu membelinya dan akan terjadi kelangkaan. Nah, berikut ini merupakan pandangan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ada Adam Smith, ada David Ricardo, dan ada Robert Malthus. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini mempertimbangkan faktor-faktor lain selain daripada banyaknya jumlah penduduk pada suatu negara, yaitu seperti kewirausahaan dan juga investasi. Ada beberapa ekonom yang mengemukakan pendapatnya dalam teori ekonomi neoklasik. Di antaranya adalah Harold Domar. Harold Domar ini adalah 2 orang, bukan 1 orang. Nah, nama lengkap dari Harold itu adalah R.S. Harold, dan nama lengkap dari Domar adalah F.C. Domar. Nah, keduanya ini mengemukakan pendapatnya terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh atau steady growth. Jadi menurut mereka, semakin banyaknya modal, maka semakin banyaknya juga produksi barang jasa dalam suatu negara tertentu yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua adalah pendapat dari ekonom Schumpeter. Schumpeter ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi, teori ini lebih menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dalam upaya melihat peluang. Jadi, para pengusaha ini akan melihat peluang untuk memperluas usahanya ataupun membuka lapangan usaha baru. Hal ini, jika demikian, jika terjadinya perluasan pasar ataupun pembukaan usaha baru, maka akan mengakibatkan terjadinya tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, dan hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Yang ketiga adalah pandangan ekonomi menurut Robert Solow. Robert Solow ini mengemukakan bahwa dalam jangka waktu panjang, tingkat bunga ini akan menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin banyak modal yang dimiliki, semakin banyak tabungan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula modal dan hasilnya atau hasil output dari proses produksi. Jadi, Robert Solow ini mengemukakan pendapatnya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah akumulasi modal, yang ketiga adalah teknologi modern, dan yang keempat adalah hasil atau output dari yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, berikut ini merupakan gambaran mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di sini ada Harold Domar, di sini ada Schumpeter, dan yang di sini ada Robert Solow. Nah, yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Dalam teori pertumbuhan ekonomi historis ini, kita harus melewati beberapa tahapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut. Terdapat 5 ekonom yang mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi dalam teori historis. Yang pertama adalah Frederick List. Frederick List ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan berdasarkan menurut kebiasaan masyarakat dalam
menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Melalui tata cara produksi. Nah, ini merupakan 4 tahapan atau 4 masa menurut Frederick List dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah masa berburu dan mengembara. Yang kedua adalah beternak dan bertani. Yang ketiga adalah bertani dan kerajinan. Dan yang keempat adalah kerajinan, industri, dan juga perniagaan. Selanjutnya ada Bapak Ekonom Werner Sombart. Bapak Ekonom Werner Sombart ini mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena dalam masyarakat itu memiliki susunan organisasi dan juga ideologi masyarakat. Nah, terdapat 3 zaman dalam periode Werner Sombart, yaitu adalah zaman perekonomian tertutup, yaitu di mana masyarakat itu masih sangat terbatas dalam menghasilkan produk barang atau jasa dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua ada zaman kerajinan dan juga pertukaran. Pada zaman ini sudah ada pembagian kerja antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dan yang ketiga adalah zaman kapitalis, di mana pada zaman ini sudah terdapat kepemilikan modal. Nah, yang ketiga ada Bapak Ekonom Walt Whitman Rostow. Bapak Ekonom Walt Whitman Rostow ini mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama adalah tradisional, di mana ekonomi yang paling dominan dalam masa ini adalah pertanian, adalah sektor pertanian. Dan yang kedua adalah masa transisi atau pre-take off. Dalam masa ini terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian menjadi sektor industri. Dan yang ketiga adalah lepas landas atau take off, di mana pada masa ini segala hambatan yang terjadi dalam aspek sosial maupun politik itu dapat dihadapi dan dilewati oleh masyarakat. Yang keempat adalah tahap menuju kematangan atau drive to maturity, di mana pada tahap ini terdapat serikat buruh dan serikat dagang yang sudah semakin maju. Dan yang kelima adalah konsumsi tinggi atau high mass consumption, di mana pada tahap ini sudah tenaga kerjanya itu didominasi oleh tenaga kerja yang terdidik, dan jumlah penduduk di kota itu lebih banyak dibandingkan di desa. Hal ini terjadi karena adanya transmigrasi dari desa ke kota. Jadi banyak masyarakat yang melakukan mata pencahariannya di kota. Nah, dalam teori ekonomi historis, pendapat dari Walt Whitman Rostow inilah yang memiliki tahapan-tahapan paling banyak, yaitu ada 5 tahap. Yang keempat adalah Bapak Bruno Hildebrand. Bapak Bruno Hildebrand ini mengemukakan pendapatnya yang cukup unik dibandingkan dengan bapak-bapak ekonom yang lain. Bapak Bruno Hildebrand ini mengemukakan pendapatnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu dimulai saat alat tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah masa tukar-menukar barang atau barter. Yang kedua adalah tukar-menukar uang atau jual-beli atau dagangan. Dan yang ketiga adalah tukar-menukar dengan kredit. Nah, karena dari pendapat yang Bapak Bruno Hildebrand ini kemukakan, bahwa saya menyimpulkan bahwa Bruno Hildebrand ini tuh memfokuskan pandangannya pada aspek distribusi. Yang kelima ada Karl Basser. Bapak Karl Basser ini mengemukakan pendapatnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh hubungan antara konsumen dan juga produsen. Nah, terdapat 5 kelompok atau 5 tahapan. Yang pertama itu adalah rumah tangga tertutup. Rumah tangga tertutup itu artinya masyarakat itu hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri saja, atau masyarakat itu hanya memenuhi kebutuhan hidup kelompoknya saja. Dan yang kedua adalah rumah tangga kota. Rumah tangga kota pada tahap ini sudah muncul hubungan dagang antar desa ataupun antara desa dan juga kota. Yang ketiga adalah rumah tangga bangsa, di mana hubungan dagang antar kota itu mengakibatkan suatu sekumpulan masyarakat yang melakukan jual beli dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah rumah tangga dunia. Inilah yang saat ini sedang kita rasakan atau kita jalani, di mana pada masa ini
perdagangan itu sudah melewati negara-negara. Hal ini ditunjukkan dari misalnya perdagangan bilateral, perdagangan multilateral, dan juga Indonesia sudah bisa ekspor impor ke berbagai negara di dunia. Nah, ini merupakan gambaran dari teori pertumbuhan ekonomi historis. Ada Bapak Friedrich List, Werner Sombart, Walt Wildman Rostow, Karl Buster, dan juga Bruno Hildebrand. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Semoga apa yang telah saya sampaikan boleh berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.